mari kita cermati, ya kan? Tsunami ya di Pandeglang, Banten, kerugiannya banyak sekali ya. Ya, angin puting beliung kemarin terakhir ya di Ambarawa, ya, longsor di Lebak, Banten, ya, termasuk parah juga. Banjir di Jakarta, Bandung, Indramayu, Brebes, Kalimantan, Yogyakarta, Kaliurang saja banjir ya yang tinggi gitu, seperti itu. Gunung Kidul pernah juga mengalami. Erupsi kemarin ya di Merapi. Nah, ini yang terakhir yang baru berkembang informasinya adalah gempa di Sukabumi ya, 5,0 skala Richter, dan ini puluhan rumah ya, ini rusak berat seperti itu. Nah, mungkin yang juga sekarang menjadi satu bentuk sebagian ya takut ya, sebagian kemudian ingin tahu lebih banyak, ini adalah adanya coronavirus ya, atau virus corona COVID-19. Yang ini Februari kemarin 74.000 kasus ya, 2.112 meninggal dunia, tersebar di 20 negara, dan Indonesia ini terakhir 34 kasus nih. 34 kasus ya. Yang ini menjadi satu keprihatinan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya masih ada di musibah-musibah ya, bentuk-bentuk istilahnya bencana yang lebih berbahaya dari itu. Yang saya katakan lebih berbahaya apa? Karena ya korban-korban bencana alam ya, ataupun wabah ya, itu mungkin ya sebagian mereka yang sakit ya, kalau muslim itu hanya fisiknya. Tetapi kalau kemudian ada bencana ya, kemerosotan akhlak ya, bencana kerusakan akidah ya, bencana pelanggaran muamalah, ini sebenarnya yang sangat berbahaya. Nah, monggo teman-teman sekalian, perzinaan merajalela ya, termasuk kaitannya dengan ini hubungannya laki-laki perempuan free sex, laki-laki dengan laki-laki atau homo ya, ada perempuan dengan perempuan ya, lesbi, termasuk ada transgender ya. Ya, ini yang istilahnya menjadi satu bentuk kebanggaan tersendiri dari orang-orang tertentu. Ya. Mengurangi takaran atau timbangan yang sekarang ini banyak kemudian masuk dalam kategori korupsi. Ya. Orang-orang yang enggan membayar zakat padahal Allah telah berikan rezeki yang memang nisab dan haulnya sudah sampai. Ya. Termasuk mengkhianati ya perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya, juga meninggalkan syariat Allah dalam kehidupan. Ini adalah rangkuman ya hadis Rasulullah ya, yaitu Rasulullah wanti-wanti kepada kaum muhajirin tentang satu bentuk perbuatan dosa yang kalau dirangkum ada 5 ini. Ini bencana yang sifatnya itu mungkin non fisik, tetapi ini bagian yang sangat berbahaya. Nah, teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya mengajak pada diri saya dan pada teman-teman sekalian, hadirin sekalian, mari ya, kemudian kita merenung ya, karena salah satu ciri orang yang berbahagia adalah orang yang dapat mengambil ibrah dari suatu peristiwa. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ya, ayat 18 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman ya, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah ya, masing-masing pribadi melihat amal-amalnya yang telah dia kerjakan untuk menghadapi hari esok ya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Bahkan dalam ayat selanjutnya, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
Dan janganlah sekali-kali kalian ya meniru, ya, mengikuti ya orang-orang yang mereka lalai kepada Allah dan kemudian Allah jadikan mereka lupa diri. Mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, teman-teman sekalian, dalam ayat ini ya, kita ya orang-orang yang beriman, setipis apapun keimanan kita, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan salah satu jalan takwa adalah dengan kita muhasabah, melihat amal-amal yang telah kita kerjakan untuk apa? Untuk menghadapi hari esok. Hari esok bagi seorang mukmin bukan hanya ketika dia kuliah kemudian lulus bekerja, bukan ketika dia bekerja kemudian menikah, bukan ketika dia menikah kemudian berputra, tetapi hari esok bagi seorang mukmin ya tidak hanya ketika dia di dunia, tetapi bahkan ketika nanti dia di akhirat. Maka di sini kita diperintahkan untuk selalu muhasabah. Juga kita dilarang meniru perilaku orang-orang yang lalai kepada Allah ya, sehingga mereka lupa diri. Ya, dalam bahasa Jawanya itu dia lina lali karo anak ya kan, liju lali karo bojo ya kan, lillah lali itu Gusti Allah, maksudnya gitu. Nah, ini menjadi satu bentuk ya. Ketika dia lupa diri, lupa kepada Allah, kemudian Allah jadikan mereka lupa pada dirinya. Nah, kategori seperti itu adalah masuk pada orang-orang yang rusak ya, orang-orang yang merusak agamanya, fasik ya, ini teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ada soal pilihan ganda ini. Bencana itu pilih salah satu ya. A, suatu sebab, yaitu peristiwa alam biasa lah gitu. Yang B, suatu akibat ya, atau dampak dari suatu perbuatan. Atau C, tidak tahu nih, soalnya rapate apa ini. Jawabannya apa ini? Milih apa, Mbak? Oh, D, wah ini pilihan kreatif ya. Orang neng kono dimilih itu. Oh ya, kalau mungkin B ya. D apa, Mbak? Oh ya, tergantung yang mengalami ya ini. Ya, ini betul ya, dalam bahasa kita mungkin kalau ditambahkan opsinya itu D, tergantung yang mengalami. Okay. Tetapi kalau dikelompokkan dalam satu kausalitas, sebab atau akibat, ya maka mesti ada bahwa bencana itu lebih kepada akibat. Seperti seorang anak ya usia puber ya, kemudian dia jembambasan dalam bahasa Jawanya, tapi dalam bahasa Indonesianya itu dia itu bahasanya itu suka ngebut kalau jalan. Yang ngebut banter banget, kemudian mungkin tambah mabuk ya, kemudian jatuh atau nabrak tugu dan lain-lain. Alhamdulillah. Nabrak tugu itu akibat atau sebab? Akibat ya. Sebabnya apa? Mabuk karo jembambasan atau tadi ngebut tadi kan begitu. Sama, bencana itu sebenarnya arahnya kepada akibat. Nah, ini Mbak tadi yang menyampaikan ya. Tergantung siapa yang mendapatkan ini. Ya. Dikatakan dalam kitab-kitab tentang istilahnya balak itu adalah musibah atau bencana ya. Itu bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, bisa jadi dia adalah hukuman Allah, azab Allah kepada orang-orang yang ingkar ya. Kemudian juga ada seorang beriman tetapi kemudian menyimpang ya. Artinya dia berbuat kesalahan, itu bisa jadi dia adalah peringatan ya bagi seorang muslim yang dia melanggar aturan agar apa? Kembali. Nah, kemudian apa? Bagi seorang mukmin yang taat pun ternyata bisa juga mendapatkan musibah atau bencana. Di sini ya merupakan ujian. Teman-teman, yang namanya ujian itu pasti nanti menjadi satu langkah seleksi untuk meningkatkan ya istilahnya derajat. Nah, misalnya kalau sekolah ya ujian itu nanti kenaikan kelas. Ya kan? Atau kalau kuliah nanti ada kenaikan kelulusan dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, ini bagian dari istilahnya kedudukan ya, bencana atau musibah bagi beberapa tipe ya, keimanan, derajat keimanan seseorang. Tetapi yang perlu kita pahami memang banyak sekali ayat-ayat yang istilahnya menunjukkan ya, bagaimana ya Allah ya istilahnya berkehendak pada suatu musibah.
Ya, misalnya dalam Quran surah Al-Hadid ya, ayat 22 ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa kitaballah ya. Ini dikatakan bahwa apapun ya, tidaklah suatu musibah yang menimpa ya di bumi ya, juga menimpa diri kamu sendiri, itu adalah istilahnya illa fi kitabillah ya. Itu sudah ditetapkan dalam kitab Allah ya, yang sudah merupakan bagian dari skenario Allah ya. Dalam hal ini dikatakan sebelum peristiwa itu terjadi, maka Allah telah mencatatnya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, ini dikatakan termasuk terakhir ini, corona ini berarti dalam kitab Allah ya. Lauhul Mahfuz itu sudah ada ya, istilahnya tercatat bahwa di tempat ini ya, waktunya ini akan terjadi ya satu wabah yang bernama ini ya. Nah, ini menjadi satu bentuk kekuasaan Allah yang kita kemudian istilahnya harus meyakini. Nah, dalam ayat berikutnya itu dikatakan ya, dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 itu, agar orang-orang yang mendapatkan musibah itu dia ya, setelah tahu oh ini sudah ditetapkan Allah sebelumnya ya, mereka yang meleset cita-citanya ya, tidak sesuai dengan harapan-harapannya, artinya dia mendapatkan kesusahan ya, keprihatinan, penderitaan, agar mereka itu tidak terlalu bersedih bahkan putus asa ya, ketika cita-cita harapannya itu tidak tercapai. Okay. Sekaligus yang kedua adalah bagi orang-orang yang selalu harapannya selalu diberikan istilahnya keberhasilan oleh Allah, agar mereka tidak terlalu berbangga diri atau terlalu bergembira, begitu maksudnya, sampai menyombongkan dirinya. Maka satu bentuk musibah di sini ya, ternyata ada hikmahnya. Ya, kita yang punya cita-cita harapan kok ndilalah kandas ya, kersane Gusti Allah, itu kemudian tidak ngelukruk ya, tidak putus asa. Oh, ini memang Allah menetapkan ya, mesti Allah menetapkan yang terbaik buat saya, kan begitu. Kemudian ada temen itu kok opo-opo kelakon gitu ya, wah semua cita-citanya itu tercapai kok gamping. Ya, kemudian dia bersyukur, inilah ya karunia Allah yang telah ditetapkan kepada saya. Ya, maka saya harus bersyukur, dan ini bukan karena kehebatan saya, Allah yang berikan. Saya tidak akan menyombongkan diri, bahkan merendahkan orang lain yang tidak mendapatkannya. Ya. Ini ya, kaitannya dengan kedudukan bencana sudah ditetapkan oleh Allah ya, jauh-jauh waktu sebelum terjadi. Nah, kemudian juga bencana ini banyak yang arahnya kepada akibat ya. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un ya. Telah nampak ya, ya, cetha welo-welo ya, istilahnya jelas ya, kerusakan ya, di daratan dan di lautan ya, atau di lautan dan di daratan, fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena ya, ulah tangan manusia, perbuatan tangan manusia, liyuziqahum ba'dallazi amilu ya, agar Allah menimpakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Nah, beberapa ulama memberikan keterangan bahwa kerusakan di daratan dan di lautan ini bisa berupa kerusakan fisik ya, bisa berupa kerusakan tadi non fisik ya, moral, akidah, dan juga muamalah. Kerusakan fisik jelas ya, manusia berbuat rakus ya, tamak ya terhadap dunia, sehingga kita melihat ya, istilahnya mengalami ya sebagian dampaknya. Kemarin ya, tahun kemarin ada kebakaran hutan dan lahan, itu ya juga bagian dari
manusia. Termasuk juga kaitannya dengan banjir, ya, kaitannya dengan banjir, longsor pun begitu. Ya. Bahkan coronavirus yang kemudian kita jadikan warning sampai di Indonesia, ini setelah diteliti ternyata awal mulanya berasal dari pasar hewan liar, ya kan, di daerah Wuhan. Ya, ini yang kemudian banyak orang-orang yang mengkonsumsi hewan-hewan liar, yang akhirnya terjadi kasus zoonosis, ya, seperti itu. Ya, zoonosis itu penularan, ya, penyakit dari hewan ke manusia, gitu ya, atau sebaliknya manusia ke hewan pun bisa, manusia ke manusia, akhirnya begitu. Ya. Artinya apa di sini? Sangat, ya, beruntun, ya, atau sangat panjang rentetannya, ternyata manusia kembalinya. Ya. Nah, ini juga kerusakan yang tidak kalah, ya, istilahnya berbahayanya adalah tadi kerusakan akidah. Ya, betapa banyak praktek-praktek kesyirikan, pelanggaran akhlak, ya, kemudian juga dalam hal ibadah, ya, banyak meninggalkan ibadah, ya, termasuk dalam muamalah, ini juga banyak yang curang misalnya. Ini termasuk bagian dari kerusakan. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, Allah menimpakan sebagian loh, ya, ini. Ulama mengatakan ini bukan seluruhnya. Kalau seluruh perbuatan kesalahan pelanggaran manusia itu ditukar atau diberikan sanksi yang sepadan, mungkin wes ambiar gitu ya kehidupan ini kan, di bumi ini udah habis. Tetapi karena Allah, ya, ini menunjukkan Maha Rahman dan Rahimnya, maka sebagian itu istilahnya ditampakkan di situ, ya, ditimpakan kepada manusia. Tujuannya itu cetok, ya, jelas, la'allahum yarji'un, supaya manusia kembali kepada Allah dalam hal ketakwaannya, ya, dalam hal ketaatannya. Ya. Ini yang menjadi stressing dari ayat. Ya. Juga dalam Quran surah, ya, Asy-Syura itu juga ada ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa dirimu, ya, ini karena perbuatanmu, ya. Ini. Jadi dalam bahasa kita, ya, ada sebab ada akibat, ya, ternyata manusia, ya, yang kemudian berbuat pelanggaran itu ternyata ada akibatnya, ya. Sama senada dengan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, itu ada. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu, dan bilang kau berbuat keburukan, keburukan itu dampaknya pun akan kembali kepadamu. Ini, ya. Bahkan kalau kemudian dilebarkan, diluaskan kepada suatu negeri, maka Allah pun, ya, berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang sangat terkenal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Sekiranya penduduk suatu negeri, ya, negeri manapun begitu, ya, tidak hanya Arab, ya, negeri manapun, ya, mereka beriman, ya, mereka bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Menurut ulama, ya, kalau suatu negeri itu mereka penduduknya itu beriman, bertakwa, menjauhi kemaksiatan, pelanggaran, maka Allah akan berikan atau bukakan pintu barakah dari langit, yaitu hujan yang bermanfaat. Maka kalau ada hujan, kita berdoa apa? Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan ini bermanfaat. Karena memang ada hujan yang membawa petaka, ya kan? Wah, hujan yang membawa petaka itu termasuk hujan pada ketika Nabi Nuh, ya, alaihissalam, ya, beberapa hari itu, ya, sampai kemudian banjir. Kita pun mengalami, alah hutan telung dino ramandeke engkos, ya kan, banyak yang dam jebol, ya, gitu, ya, kemudian rumah terendam air dan lain-lainnya.
Ya. Walaupun pernah saya mendapatkan orang yang menyampaikan ke saya, Pak Rahmat, ini saya ada kok dikirimi pas hujan itu dikirimi WA itu semoga hujan bermanfaat. Saya bilang hujan itu ya pasti bermanfaat itu orangnya gitu. Tapi sebenarnya ada juga ya hujan yang kemudian mendatangkan berbagai ya petaka. Karena apa? Ya tentunya dikembalikan bagaimana keimanan dan ketakwaannya. Ya. Juga dikatakan barokah dari bumi, Allah menumbuhkan dari hujan itu apa? Tanam-tanaman yang bermanfaat ya, air yang kemudian bermanfaat ya, di apa istilahnya di tanah itu nanti tidak gersang. Ya, ini bagian dari apa istilahnya gambaran keberkahan ketika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Ya. Tetapi ya mereka banyak yang berdusta, walakin kadzabu ya, tetapi mereka kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah kemudian memberikan hukuman ya karena sebab ya kedustaannya tadi kepada ayat Allah. Ya, jadi istilahnya sepadan. Ya, artinya apa? Tidaklah Allah memberikan azab kepada seseorang ketika orang tersebut atau suatu penduduk, ya, ketika penduduk tersebut beriman kepada Allah. Ya, nah ini bagian yang istilahnya apa? Kita perlu pahami. Ya. Juga dalam Quran surah Nuh ayat 25 ini juga ada kaitannya dengan apa? Kesyirikan yang besar. Kemudian Al-Hijr ya, itu tentang perzinaan ya. Kisah kaum Sodom ya kan, nah, ini Pak, kaum Sodom yang mereka itu berbuat zina ya. Nah, bahkan dikatakan ini apa bentuknya itu apa sangat banyak siksanya itu, diantaranya adalah aliyaha safilaha, buminya itu apa dibalik gitu istilahnya seperti itu. Bahkan juga istilahnya apa ada dihujani batu dari langit. Nah, ini fa'amtor alaina atau fa'amtorna alaiha fis-sama itu apa kaitannya dengan diberikan apa hujan batu dari langit. Nah, ini kaitannya dengan perbuatan zina. Dan ini kaitannya pada zaman Nabi Lut alaihi salam ya, kisahnya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, maka ketika kita kemudian bertanya ada apa dengan musibah, tentu musibah ini adalah satu bentuk akibat ya. Ya, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, akibatnya adalah mereka mendapatkan hukuman ya. Dan kepada hamba-hamba Allah yang beriman tetapi menyimpang, inilah peringatan Allah agar kembali ya. Dan juga kepada seorang mukmin, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi ketika diuji ya, dengan ujian oleh Allah berupa musibah, bahkan tertusuk duri ya kan, dalam hadis sahih ya, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang mukmin ya, ya hanya karena misalnya tertusuk duri, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya ya. Ini kaitannya dengan istilahnya apa kedudukan ya di situ musibah ya. Nah, ini dalam hadis ada juga ya keterangan ya tentang apa bagaimana musibah itu kok bisa terjadi ya, artinya mengapa musibah ini bisa terjadi ya. Beberapa hadis sahih dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar disebutkan bahwa salah satu ya sebab munculnya musibah bencana itu adalah ditinggalkannya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ya. Rasulullah bahkan mengancam memberikan apa? Pilihan ya. Pilihlah di antara dua hal. Engkau ya beramar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah hampir-hampir meratakan siksanya kepada kalian, dan ketika kalian berdoa hampir-hampir tidak dikabulkan. Maka dalam Muhammadiyah ya, dalam gerakan Muhammadiyah itu ada gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagian ruh dari kita. Artinya apa? Memang ini bagian dari kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, bahkan umat ya, ini dari berbagai bentuk bencana ya, ini.
Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa tidaklah ya musibah itu datang karena kemaksiatan, dan tidaklah ya musibah itu diangkat karena taubat dan istighfar. Maka di sini kemaksiatan ya itu tetap akan mendatangkan musibah sekecil apapun. Tetapi istighfar ya, taubat dengan taubatan nasuha, amal soleh itu pasti akan mendatangkan ampunan juga keberkahan ya dari Allah. Ya. Nah, Ibnul Qayyim dalam kitabnya tentang akibat ya berbuat maksiat, beliau berkata bahwa kemaksiatan itu akan melemahkan fisik, melemahkan akal, dan mendatangkan musibah. Ya, ini kaitannya dengan istilahnya dampak ya dari kemaksiatan. Ya. Bukunya kecil, itu ada akibat berbuat maksiat. Ya. Orang ahli maksiat itu fisiknya lemah. Dalam arti mudah terserang penyakit ya, kemudian juga kaitannya dengan sulit untuk berbuat kebaikan. Karena lemah fisik ya dari dampak kemaksiatan. Coba misalnya khamr ya kan, atau minuman keras. Itu jelas dia nanti kalau diminum dia istilahnya merusak livernya ya kan, merusak lambungnya ya kan, merusak ginjalnya. Ini kan lemah ya, seperti itu. Walaupun ketika minum atau mengkonsumsinya itu koyodene dia kuat ya, tetapi karena ada istilahnya terus menerus organ-organ tubuhnya akan lemah. Nah, ini bagian dari dampak ya dari kemaksiatan. Akalnya pun akan tertutup, maka namanya khamr ya. Khamr dari kata khimarun itu menutup akal sehat ya. Coba menutup akal sehat, mereka itu akan ngomyang kan gitu. Jadi anggaran tampilan itu awake guys nyekingking gitu kan, rambutnya abing, ya diunting, ya suaranya geding. Wah, itu cedawis. Mripate abing tadi wis. Nah, itu minum itu karena atau mengkonsumsi nafsa. Nah, ini sangat lemah, ini seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ya akhirnya kembali kepada perkataan yang saya sampaikan tadi, ada kata mutiara atau mahfuzat ya, kata-kata hikmah ya. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari suatu peristiwa, termasuk musibah. Ya. Mari ya kita dari teman moderator tadi menyampaikan ini kita siap ya, kita siaga. Ya. Lahir dan batin begitu. Ya. Ya kita siapkan, kita buka hati kita, kita istilahnya buka pikiran kita dengan berbagai peristiwa ya yang merugikan material, bahkan merugikan jiwa, menghilangkan jiwa yang Allah berikan ya di berbagai negeri, termasuk di negeri kita. Itu menjadi satu hal untuk menggiring kita kepada keyakinan bahwa setiap manusia itu pasti akan menemui ajalnya. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas itu pasti akan mengalami kematian. Kapan, di mana, melalui peristiwa apa, Allah yang Maha tahu. Ini rahasia dari Allah. Tetapi dipastikan kita semua nanti akan menghadap Allah. Ya, maka bersiaplah. Ya, karena tidak ada yang tahu. Coba adik-adik kita di SMP Turi yang kemarin laka air ya, susur sungai itu orang ngerti durunge kok nek dipanggil Allah dengan perantaraan susur sungai itu ya kan. Termasuk orang yang mengajak ke situ ya kan, bapak-bapak pembinanya misalnya. Orang ngira kok ngantek ana sing keli, sehingga berapa? 10 ya? 10 meninggal, innalillah. Termasuk orang-orang yang di Wuhan ya, kemudian di negeri-negeri yang lainnya, ada Jepang, ada mana, termasuk Indonesia yang terkena ya, menjadi korban meninggal ya karena coronavirus, mereka nggak mengira sebelumnya. Nah, aku sesuki dipanggil karena coronavirus tadi. Nah, saya berhadapan dengan para pengamat corona ini kan seperti itu ya. Wah, ini banyak banget teman-teman. Wah, pengamat itu artinya setiap diupdate ya beritanya itu, wah gitu ya, seperti itu. Bahkan saking ngabiknya itu ada yang punya arti plesetan dari corona gitu. Saya nggak sampaikan di sini ya, seperti itu.
Ya itu. Nah ini. Bahkan ada yang ngerodok Islami sidik, wah ini Kiai Asad Umam sudah buat ini di Iqra ini ya gitu ya. Ada corona. Ada ini apa khalaqa ya zamana kadzaba itu bukan yang dimaksud, bukan itu. Godak-gadok itu ya, seperti itu. Yang godak-gadok gitu. Ya, ini bagian dari istilahnya apa? Keyakinan kita. Ya. Artinya apa? Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan melalui proses apa Allah panggil kita, kita hanya berdoa, ya kaitannya dengan apa? Kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, semoga Allah tetap memuliakan kita dalam apa? Kematian yang namanya apa? Husnul khatimah. Ya, kita nggak tahu. Ya. Nah, untuk menggapai itu berarti bersiap-siap memperbanyak amal, monggo. Ya, saya yakin teman-teman punya amal-amal unggulan ya, selain yang wajib juga amal-amal unggulan yang ini sunnah. Monggo, ada yang sergap duha, ada yang qiraatul Quran, siam sunnah ya, qiyamul lail ya, termasuk infak, sedekah ya, ini bagian dari amal-amal unggulan yang itu selain yang wajib itu dilaksanakan, ada tambahan-tambahan sunnah yang kemudian menjadi prestasi yang siap dinilaikan kepada Allah. Yang kedua, hikmah di balik musibah ini, manusia itu adalah makhluk yang lemah, ringkih Mas Mbak. Ada iki. Ya kan? Coba manusia itu walaupun dia kuat, bahkan menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan negara kami. Ya kan? Dalam apapun. Tetapi ya ketika berhadapan dengan makhluk kecil yang satuannya apa? Mikron ya. Itu tungkruk dalam bahasa Jawa itu wes tunduk yang gelibak corona ya, yang lebih kecil dari bakteri ya ukurannya, kemudian ketika dia di luar tubuh itu dia dikatakan benda mati ya kan, karena tidak dapat berkembang biak, bahkan dia dapat dikristalkan ya, tetapi ketika masuk dalam sel yang hidup kemudian dia bisa mengkudeta ya kan, inti sel yang itu dimasuki. Akhirnya inti sel itu memerintahkan untuk membuat onderdilnya, spare partnya virus tersebut, ya kan? Nah, setelah spare partnya itu penuh, dia akan menjebol, melisiskan dinding sel atau membran sel, menyerang sel yang lainnya, dan akhirnya dia akan menyebabkan berbagai penyakit. Ya. Bisa ada yang langsung, bisa ada yang jangka waktunya sampai tahunan. HIV/AIDS itu bisa berapa? 7 tahun ya, dari dia masuk sampai terkena HIV itu. Nah, corona ini lebih cepat ya kan, begitu. Sehingga ada gejala-gejala yang istilahnya apa, sangat cepat tentang pernafasan. Nah, ini Allah Akbar satu bentuk. Ya. Karena manusia itu lemah, maka jangan sekali-kali sombong. Adigang, adigung, adigono, nggak boleh. Ya. Katakan Fir'aun. Ya, dia sombong karena mengaku sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Saya itu adalah Tuhanmu yang tinggi. Ya. Karena Fir'aun itu menyombongkan diri dengan jabatannya, bahkan makan menyatakan persamaan dengan Allah, maka Allah ya istilah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ke Laut Merah. Dan jenazahnya, jasadnya diabadikan untuk peringatan. Qarun di zaman juga sezaman dengan Fir'aun. Ya. Dia apa? Sombong karena hartanya. Dan ketika Qarun ditanya, wahai Qarun, harta sebanyak ini ya, tempatnya di lemari-lemari, kuncinya dipikul oleh orang-orang yang istilahnya potok begitu ya, kotak-kotak otaknya, six pack gitu. Wah, artinya apa dia? Wah, potok tenan. Ditanya dari mana harta sebanyak itu? Ya, Qarun menjawab dengan sombongnya, hadza min ilmin indi. Ini karena kecerdasanku, ini karena keuletanku, keterampilanku. Ya, dia tidak mengakui ini sebagai nikmat Allah. Maka kemudian Allah membenamkan Qarun dan harta bendanya ke dalam bumi. Ya, sehingga ada kasus atau peristiwa keduk-keduk itu dia ada menemu masak kendil gitu, jadi harta karun gitu ya, seperti itu. Ini bagian dari istilah ya. Nah, terpendam maksudnya begitu. Ya, termasuk juga penasihat-penasihat Fir'aun, ahli politik ya. Fir'aun itu punya penasihat-penasihat
pembisik-pembisik lah begitu ya. Wah, ini yang akan menentukan kebijakan politiknya. Wah, jadi nggak bisa sendiri Firaun itu, punya pembisik-pembisik. Ya enak sendiri ya bingung gitu ya, seperti itu. Pembisik itu apa? Dia membisiki supaya apa? Termasuk apa? Membunuh anak-anak laki-laki yang baru lahir ya kan, termasuk apa lagi. Ini juga walaupun lihai dalam politik karena ingkar kepada Allah, Allah pun juga membinasakan mereka. Maka sekali lagi tidak layak manusia itu untuk menyombongkan diri karena lemah sekali kita ini. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga bahwa hidup ini berlaku hukum kausalitas, sebab akibat. Ya, maka mari kita meniti, menjalankan, membuat sebab-sebab yang baik agar Allah berikan akibat yang baik. Wal aqibatul lil muttaqin, itu adalah istilahnya itulah akibat hasil dari orang-orang yang bertakwa. Allah berikan jannah dan kebaikan-kebaikan. Ya. Maka dalam akhir-akhir ayat yang menunjukkan apa? Indahnya jannah atau surga itu ada sebagian yang diakhiri dengan itu, wal aqibatul lil muttaqin. Itulah akibat kesudahan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini. Monggo ya. Termasuk hari ini dan hari-hari berikutnya, termasuk yang lalu teman-teman ini rajin untuk ngaji ya, silaturahmi, berdakwah ya. Ini bagian dari kita membuat sebab-sebab yang baik ya. Menanam bibit-bibit kebaikan sehingga nanti panennya itu panen yang baik ya. Ini kan baru ada satu bibit yang di sini ya ini. Nanti bibit-bibit yang lain kan begitu. Kebaikan maksudnya seperti itu. Nah, ini. Ya. Juga sebenarnya yang terakhir fitrah manusia itu adalah bertauhid. Ya, buktinya apa kemarin ya, termasuk kaitannya dengan apa? Ya, manusia yang mendapatkan musibah ya atau ujian ya di tengah-tengah lautan itu mereka polendungo dengan Allah. Walaupun santekan diberi keselamatan sampai di apa? Tepi, yaitu kemudian lupa kepada Allah lagi kan begitu. Manusia begitu sih, coba gempa itu ya Allah Akbar ya kan, Allah Akbar ya. Ya koyone yakin banget gitu ya, tapi setelah gempa atau saat gempa pun lupa untuk sholat kan begitu. Ya, ini bagian dari fitrah manusia itu, janjane bawaan tabiat asal manusia itu apa? Bertauhid. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, apakah engkau ya yakin ya tentang Allah sebagai Rabbmu? Ya. Iya, saya kami istilahnya menyaksikan. Artinya apa? Allah itu sebagai pencipta, pemelihara, menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Tetapi kemudian setelah ruh itu kemudian lahir ya, itu banyak yang lupa. Ya, kita termasuk di sini ya. Banyak istilahnya hal yang harus kita perjuangkan untuk kembali kepada fitrah keimanan itu. Karena apa? Tertutup oleh hawa nafsu, juga adanya setan yang mengganggu, menggoda, maka kemudian menyimpang ya fitrah ketuhanan itu kepada materialistik ya, bahkan kepada ateis ya, tidak yakin kepada keberadaan Allah. Nah, ini yang menjadi satu bentuk hikmah ya di balik musibah ya. Ini teman-teman sekalian. Waktunya tinggal sedikit. Yang menjadi kesimpulan saya, yang terakhir tadi sudah disampaikan moderator, tumbuhkan jiwa relawan ya. Maka kita mempelajari tentang apa? Informasi tentang kebencanaan, kemudian juga antisipasi, langkah-langkah yang arahnya itu ya kan, istilahnya tadi, meminimalkan baik itu korbannya ya, kemudian meminimalkan bahaya, resikonya, itu bagian dari tugas kita. Apalagi teman-teman ya di pemuda ya, juga istilahnya di generasi muda itu kudu punya jiwa relawan. Jiwa relawan itu rela berkorban dia ya kan. Ya, dalam tanda petik dia mengorbankan waktu, tenaga, ya, pikiran, ilmu ya, dalam arti untuk kebaikan yang lainnya juga, dirinya dan yang lainnya. Maka relawan ini sangat penting. Ya. Banyak teman-teman yang kemudian mereka terjun dalam relawan.
Ya, relawan yang istilahnya dalam berbagai bentuk kebaikan termasuk di sini penanganan bencana. Ini artinya apa? Menjadi peluang kita untuk berdakwah juga, okay? Karena ada trauma healing ya kan? Trauma healing itu nanti untuk apa? Dia memulihkan ya, psikis dan juga menguatkan keyakinannya kembali. Ya, ini menjadi satu lahan. Okay. Tapi ya kita nggak berdoa, wah muka-muka ono musibah kayak tak jadi relawan, nggak. Doa kita tentu Allah istilahnya semoga jauhkan dari berbagai musibah. Itu teman-teman sekalian, dan memperbanyak taubat, istighfar, doa, monggo ya. Saya yakin teman-teman sudah mendapatkan viral ya. Bahkan ada yang viral itu doanya itu langsung doa terhindar dari wabah coronavirus, ada ya seperti itu. Tapi sebenarnya bukan hanya wabah itu. Ya, doa yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam, itu bukan khusus ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya hambamu, a'udzubika berlindung kepadamu, minal barasi. Barasi itu penyakit belang pada kulit ya. Mungkin kalau dulu cuma sejenis belang itu sepanjang ya beda dengan kulit yang normalnya. Tetapi sekarang ini belang pada kulit ini adalah bisa ada kanker ya, kanker kulit yang karena apa? Ultraviolet dan lain-lainnya. Ya, wal jununi, junun itu ada istilahnya apa? Gangguan kejiwaan. Ya, stres, depresi dan lain-lainnya, bahkan kegilaan. Ini kita berlindung pada Allah ya. Minal barosi ya, penyakit belang pada kulit, wal jununi ya, itu gangguan kejiwaan, wal juzami itu gangguan persendian ya, lepra ya, sendi itu udah merotoli begitu pada tangan ya. Ya. Juga wa min sayyi'il asqam, dan juga ganasnya berbagai penyakit. Asqam itu jamak dari sakoma ya kan begitu. Sakoma itu kalau yang kita berdoa ya kan, itu sifat Allah yughadiru sakoma, itu kesembuhan yang tidak menghadirkan lagi penyakit. Nah, kalau asqam itu penyakit-penyakit yang banyak. Nah, ini yang dimaksud yang paling akhir tadi, wabah. Kita kan tidak hanya wabah corona ya kan, antraks kemarin di Gunung Kidul ya kan ada, bahkan wabah DB ya, virus dengue ya. Kalau di Upin Ipin apa? Denggi ya, denggi apa? Apa? Ada ya di Upin Ipin ada kan? Nah itu, ini virus dengue ya ini. Ya, ini kaitannya dengan DB yang ternyata ini puluhan ribu ya, tidak hanya 34. Ya, ini DB ini sangat ganas juga. Nah, ini berdoa dari berbagai kejahatan penyakit. Nah, ini monggo ya. Doa itu silahul mukminin ya, senjata bagi seorang mukmin. Itu teman-teman sekalian yang kami sampaikan tentang tema ya. Ada apa-apa dengan bencana, semoga kita bisa mengambil pelajaran walaupun sederhana, dan semoga Allah selalu berikan kepada kita, keluarga kita, masyarakat dan juga negeri ini ya perlindungan ya, juga istilahnya kesejahteraan ya, dengan syarat ya kita harus beriman dan bertakwa. Sekian, demikian saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.